artinya kalau orang mengeluarkan zakat bukan berkurang, tapi dia hartanya akan selalu bertambah. Itu maksud berkembang. Jadi tidak ada orang yang mengeluarkan zakat hartanya habis, tidak ada. Wasyar'an, dan menurut syara, ismun itu nama, limalin mahsusin, bagi harta yang khusus. Jadi zakat itu harta yang khusus, yukhadu, yang diambil, mimalin mahsusin, dari harta yang khusus pula. Jadi zakat itu harta khusus atau tertentu, dia diambil dari harta yang tertentu pula. Artinya tidak semua harta itu dizakati. Nanti ada pembagiannya. Yusorrofu li ta'ifatin mahsusotin, seseorang akan mentasarufkan atau memberikan li ta'ifatin mahsusotin pada kelompok tertentu. Jadi secara harfiah atau secara lughah bahwa zakat itu berkembang. Artinya orang yang rajin mengeluarkan zakat, hartanya itu semakin bertambah. Jadi tidak ada orang yang mengeluarkan zakat hartanya habis. Misalnya usaha zakat perdagangan, dia rajin zakat, ya semakin berkembang, artinya dagangannya semakin maju dan laris. Makanya itu adalah nama. Nah, menurut syar'i zakat ini adalah nama bagi harta yang khusus, diambil dari harta yang khusus pula. Artinya tidak semua harta manusia ini bisa diambil untuk dizakati. Nah, berikutnya diberikan kepada kelompok yang khusus, 8 asnaf nanti. Ya. Nah, silakan lanjut. Wajib zakat itu fi khamsati asya'a wa hiya al-mawashi walau abaro bin na'imi lakana aula li annaha akhossu minal mawashi wal kalamu bina fil akhossu wal asmani. Udah sampai situ aja ya. Tajibu, wajib az-zakatu, zakat fi khamsati asya'a, dalam 5 hal ya. Jadi harta yang wajib dizakati ini ada 5. Selain 5 adalah tidak wajib. Yang pertama wahya, yaitu al-mawashi, hewan ternak. Nah, jadi hewan ternak. Walau abaro, dan jika musannif mengatakan bin na'ami dengan kata na'am, kalimatnya kan mawashi. Lakana aula, lakana maka hal itu aula lebih bagus. Jadi misalnya bukan pakai kalimat mawashi tapi an-na'am ya, wahya an-na'amu, itu justru lebih baik. Li anna, karena sungguhnya hal itu akhossu, itu lebih khusus cakupannya minal mawashi, dibanding kata mawashi. Artinya sama ternak, tapi kalau menggunakan kata na'am itu justru lebih spesifik dibanding kata mawashi. Wal kalamu huna, sedangkan pembicaraan huna di sini itu fil akhosi, dalam hewan yang spesifik. Artinya tidak semua hewan. Paham ya? Nah, lanjut, kamu sawal. Wal athmanu wa uridu biha adh-dhahab wal fiddatu waz-zuru'u wa uridu biha al-aqwatu wath-thimaru wa urudut tijarati wa sayati kullun minal khamsati mufassala. Nah, sampai itu aja ya. Berikutnya adalah wal asmaru, mata uang. Wa uridu, dan saya menghendaki
dia dengan mata uang tersebut adalah al-dhahabu wal fiddah, emas dan perak. Artinya mata uang yang terdiri dari atau terbuat dari emas dan perak. Kalau selain keduanya ya nggak dizakati. Wazuru dan hasil pertanian. Wa uridu dan saya menghendaki biar dengannya al-aqwatu itu adalah yang bisa menguatkan badan. Artinya hasil pertanian yang bisa menguatkan badan manusia. Artinya makanan pokok. Ini yang wajib dizakati dari hasil pertanian. Kalau yang cabai itu juga enggak. Kopi. Nah, kopi ini bukan hasil pertanian yang wajib dizakati. Wasimaru dan buah-buahan. Wa'urudut tijarati dan harta perniagaan. Nah, Mas Lukman ini perniagaan. Ya, karena sudah besar, bukan dagang ecek-ecek. Ya, harta perniagaan. Wasayati dan akan datang kulun masing-masing semuanya minal khomsati dari 5 harta tersebut mufassolan secara terperinci, dan kelimanya nanti akan dijelaskan secara terperinci. Jadi yang pertama itu adalah hewan ternak, kemudian berikutnya itu adalah mata uang, yang ketiga adalah hasil pertanian, yang keempat buah-buahan, dan yang terakhir perniagaan. Nah, yang terakhir ini kadang jarang diantara kita yang mikir ke sana. Yang punya toko-toko besar, jarang. Artinya zakatnya dibarengkan kalau zakat fitrah. Cara ngitungnya bagaimana kita nggak tahu. Ya nggak dimuncul-muncul itu. Ini zakat fitrah saya, ini zakat mal saya. Nggak dijelasin ini mal yang mana. Mal ini kan apa? Itu hasil pertanian, apa perniagaan, harus ada kejelasan. Ya iya, karena harta itu kan spesifik. Jadi istilahnya panitianya juga kurang. Kita zakat mal-mal aja lah. Ya mal-mal aja, karena tidak tahu, ketidaktahuan. Nah, panitianya juga nggak tahu, yang zakat juga nggak tahu pula. Hitungannya beda ya. Hitungannya beda. Nanti syaratnya di belakang ada. Makanya kalau jadi panitia zakat ditanya ini zakat mal, ini mal apa ini Pak? Itu tanyakan. Ini kan kadang-kadang zakat mal, jadi tidak ada pembicaraan mal yang khusus, misal zakat mal. Paham ya? Nah, lanjut. Fa ammal mawashi fatajibu zakatu fi thalathati ajnasin minha wa hiya al-ibilu wal baqaru wal ghanamu. Fala tajibu fil khayli wal raqiqi wal muwallad mathalan bainal ghanami wal dhabain. Ya. Fa ammal mawasi dan adapun ternak, fatajibu maka wajib az-zakatu mengeluarkan zakat fi salasati ajnasin di dalam 3 jenis hewan. Jadi hanya 3 jenis ini. Wahya yaitu al-ibilu unta. Di sini nggak ada unta, ternak unta. Wal bakori sapi atau kerbau, wal ghanami dan kambing. Jadi selain ketiganya ya tidak mengeluarkan zakat. Kita ternak ayam, kita punya ternak ayam, ternak kelinci. Nggak hanya 3 ini aja, unta, sapi atau kerbau atau kambing. Makanya kalau kita mengeluarkan zakat mal ini harus jelas, jangan sampai nggak jelas. Fala tajibu maka tidak wajib mengeluarkan zakat fil khayli di dalam kuda, watrarokiki dan bihol. Bihol kayak khimar. Kalau kita punya piaraan kuda yang banyak di Selandia Baru, dia punya piara kuda ya tidak wajib. Wal mutawalladi dan keturunannya, masalan umpamanya
baina ghanamin wa dhubain, antara kambing dan unta. Oh, Kambing dan unta kawin kemudian keluar anak. Itu juga tidak wajib mengeluarkan. Jadi harus kalau kambing ya sama kambing, unta sama unta. Tapi kalau misalnya campurnya beda, justru malah tidak mengeluarkan zakat. Kalau campurnya nanti hasilnya salah satu bisa mengeluarkan. Ya intinya kalau lahir dari paru-paru kayak gitu, itu tidak mengeluarkan. Ya kayak kambing dengan kidang ini kan hampir sama ya. Rusa ini kan hampir sama. Bentuknya, ukuran kecilnya. Nah, kalau misalnya mereka berdua kawin campur ya, keluar entah itu bentuknya itu kayak kijang atau kambing ya tidak. Gitu maksudnya ya. Kan bisa aja karena sama-sama kecil, antara rusa dengan kambing Miripnya. mirip, tapi mereka berdua campur kemudian Lain-lain. melahirkan anak. Nah, itu malah nggak zakat. Paham ya? Ya. Paham. Pokoknya yang paru-paru. Lanjut. Wasyaraito. Masyarakat itu Syarat itu wujubiha sitatu asya'a. Wabi batin sahil matani situ khisali. Al-Islamu wala tajibu ala kafirin usali Asliin. asli. Hampir asli. Wa amal murtadu fasahiru anna malahu mauqufun mauqufun fa inna ada fa in ada ilal islami wajabat alaihi wa illa fala. Nah, sama itu ya. Wa syaraitu wujubiha, dan syarat-syarat wajibnya zakat. Sittatu asya'a, itu ada 6. Wa fi bandi nusakhil matni, dan di dalam setengah naskah matan yang lain kalimatnya adalah sittu khisolin. Kalau yang di sini itu sittatu asya, di tempat lain pakai sittu khisolin, sama ya. Al-Islamu, yang pertama Islam. Fala tajibu, maka tidak wajib ala kafirin asliyan, atas kafir asli. Kafir asli itu memang dari kecilnya bukan orang Islam, itu namanya kafir asli. Dia tidak wajib meskipun dia punya piaraan ternak yang banyak. Makanya yang namanya ibadah itu dia harus Islam dulu. Misalnya orang Hindu kok ke Mekah haji, ya nggak sah hajinya, nggak termasuk karena dia bukan orang yang Islam. Wa ammal murtadu, adapun orang murtad, fasohihu, maka menurut kaul yang sahih, annama lahu, bahwa hartanya orang murtad mauqufun, itu dipending. Fa in ada, kemudian jika kembali, ia kembali ilal islami, kepada Islam, wajibat wajib alaihi, wajib zakat alaihi, atas dia. Jadi kalau misalnya ada di antara kita yang keluar dari Islam, dia punya harta banyak, hartanya dipending dulu. Jadi kalau dia kembali kepada Islam wajib zakat, wa illa, dan jika tidak kembali fala, maka tidak wajib. Ya, kalau dia kembali pada Islam ya wajib, kalau misalnya tidak kembali ya nggak wajib. Misalnya pada saat itu wajib dikodok, misalkan dia murtad selama 10 tahun misalnya, itu wajib dikodok nggak zakatnya? Apanya? Zakatnya Yang Wa in murtad. ada ilal islami, jika ia kembali ke Islam, wajib alaihi, wajib atasnya, maksudnya wajib dikodok gitu atau gimana? Sedangkan ada orang Wajib ya setelah dia kembali kepada Islam. Islam, Ya, statusnya bukan qadha, tapi dia wajib. Ada itu kan ada. Dia kembali, dia wajib. kalau misalkan Jadi statusnya dia sebagai orang Islam lagi. Statusnya dia orang Islam lagi. Nah, ketika dia berada di luar Islam ya dia tidak, ibadahnya tidak jadi
karena syarat beribadah itu harus beragama Islam. Makanya kalimatnya mauquf itu depending dalam bahasa kita, deposit istilahnya kalau kita nabung itu. Berarti tidak Tidak kodok. tidak wajib. Kodo berarti. Tidak. Ya enggak, namanya bukan kodok, bukan tidak wajib, namanya tidak kodok. Pending. Sama dengan sholat ini kan ada istilahnya, ada kodok, ada. Kalau yang ada ini kan mengulang, dia mengulang. Artinya sholat itu sudah dilakukan tapi kurang sempurna, maka diulang, namanya ada. Nah kalau kodok itu belum melakukan sama sekali, tapi status dia masih berada dalam beragama Islam. Makanya kodok. Nah untuk sementara masalah ini, murtad itu berada di luar agama Islam. Maka kalau kita pakai istilah kodok itu kurang pas, karena statusnya dia sudah bukan orang Islam. Ingat. Ingat. Ya. Jadi kodok ini dia masih berada sebagai umat Islam tapi belum melakukan. Jadi dibanding kalau kembali bagi orang Islam ya wajib zakat, kalau tidak ya tidak usah. Artinya tidak usah itu kita sebagai orang Islam tidak boleh mengambilnya. Makanya zakat ini kan dalilnya khudh min amwalihim, ambillah. Artinya kita disuruh ngambil, jemput bola. Makanya harus ada semacam kayak unsur pemaksaan. Nanti zakat saya diambil ya, kayak mereka orang sebelah itu. Iya benar Pak. Iya. Dia ngambil. Di kampung sama gitu dia Iya. Jemput bola. Dia ngasih semacam list. Nanti setiap tanggal berapa dia ambil. Dan inilah bedanya orang sebelah, mungkin karena mereka ini organisasi baru sehingga semangatnya beda. Kalau NU ini kan organisasi lama sehingga lebih banyak tukaran karo kancane dhewe. Jadi yang terjadi begitu. Itu mulai dari tingkat ranting MBC sampai PB. Jadi ribut-ribut begitu. Di tingkat bawah pun sama ya. Karena merasa organisasi udah tua, jadi progresnya itu ya semangatnya beda. Kalau orang sebelah biasa, dia punya donatur itu luar biasa banyaknya. Dia jemput bola berapa. Makanya masjid mana ini, Pasar Tengah itu, Al-Adar. bukan masjid At-Taqwa itu kan ngambilin dagang-dagang itu. Iya. Sebulan sekali diambil. Makanya wajib Mas. Jadi mereka punya inisiatif seperti itu. Memang kalau dilihat dari segi narasi hadis ya memang begitu. Disuruh ngambil. Jadi di situ ada semacam kayak pemaksaan. Paham ya? Insyaallah. Berikutnya wal hurriyatu fala zakata ala raqiqin wa amma al muba'adu فتجب عليه الزكاة فيما ملكه ببعضه الحر. Nah, sampai itu ya. Wal hurriyatu, syarat berikutnya adalah hurriyah itu merdeka. Fala zakata, maka tidak wajib zakat ala rokikin bagi seorang budak. Dulu ada budak, sekarang ini nggak ada budak. Wa amal muba'adu, adapun budak muba'ad, budak yang merdeka baru separuh. Nanti setengah tahun lagi kamu merdeka penuh. Nah ini baru separuh. Kalau ada budak yang baru separuh merdeka, fatajibu, maka wajib alaihi atas dia az-zakatu zakat, fima di dalam harta malakahu yang ia memilikinya, bibadihil khurri, sebagiannya yang merdeka. Artinya kalau ada budak muba'ad, maka yang wajib dizakati itu harta separuhnya dia merdeka. Artinya dia punya harta 100 misalnya.
Nah disyaratkan lagi, ini yang 50 ini udah punya kamu, tapi 50 ini bisa pending. Kamu harus begini, setelah itu nanti saya merdekakan secara penuh. Nah itu separuh. Merdeka separuh ya, harta separuhnya itu yang wajib dizakat. Di luar itu tidak. Nah, ini budak, sekarang ini tidak ada budak. Ya. Terus berikutnya wal milku tamu ay fal milku dha'ifu la zakata fi kal mushtari qabla qabdihi la tajibu fihi zakatu kama yaqtadihi kalamul musannif taba'an liqaulil qadimi lakinnal jadidal wujub. ya. Wal milkut tam, milik yang sudah sempurna. Milik sempurna itu sudah milik 100% bagi yang bersangkutan. Maksudnya fal milkut doifu, maka adapun kepemilikan yang masih doif lemah, la zakata, maka tidak wajib zakat fihi di dalamnya. Contohnya adalah kal mustari, seperti pembeli qabla qabdihi, sebelum ia menerimanya. Tuku tapi barangnya lu ngeneng, kan banyak ya, beli sesuatu tapi belum diterima, entahkah masih berapa bulan, itu masa belum milkut tam. La tajibu, maka tidak wajib fihi di dalamnya zakatu zakat, maka tidak wajib zakat yang seperti itu, karena itu belum menjadi milik sempurna. Kama yaktadihi, sebagaimana menyesuaikannya kalamul musannifi, kalam musannif atau ucapan musannif, tabaan, mengikuti lil qaulit qadimi, pada qaul qadim. Jadi kalau dalam qaul qadim itu dia begitu ya. Lakinnal jadid itu, adapun qaul jadid al wujubu itu wajib. Tapi kalau qaul jadid itu mewajibkan zakat meskipun harta itu belum diterima secara sempurna. Nah, ini adalah kalam musannaf, qaul qadimnya begitu. Paham ya? Lanjut. Wa nisabu wal haulu Walau nakoso bulu minhuma fala zakata wasawami wasaumu wasaula wa huwa ra'yu fi kalain mubahin falau alafat al masyatu ma'lumul hauli fala zakata fiha wa in alafat nisfahu faqalu qadaron ta'isu bidunihi fala darara baina wajabat zakatuha wa illa fala. Ya. Berikutnya adalah wan nisabu, sudah sampai 1 nisab, wal haulu, dan setahun. Jadi zakat harta yang wajib kita zakati itu nisab itu adalah batas minimal. Jadi batas minimal dia mengeluarkan zakat. Wal haulu itu udah 1 tahun. Jadi kalau misalnya startnya Januari, ya Januari tahun depan kita baru mengeluarkan zakat. Falau nakosok, kemudian jika berkurang, kulun, masing-masing minhuma, dari keduanya, fala zakata, maka tidak wajib. Artinya kalau belum sampai 1 nisab ya kita tidak mengeluarkan. Kalau baru 8 bulan juga belum wajib zakat. Jadi harus 1 nisab dan 1 tahun. Wasaumu, dan digembalakan. Wahwa, ia adalah ar-ra'yu, digembalakan, pokoknya dicolno, bahasa kita dicolno. Fikalain mubahin, di dalam padang rumput yang dibolehkan. Artinya padang rumput itu bukan milik seseorang,
Jadi betul-betul kayak di Selandia Baru, wah, ini kan free bener. Jadi digembalakan di padang rumput. Falau alafat al-masyiyah, maka jika diberi rumput al-masyiyah hewan ternak tersebut ma'dhumal hauli pada 1 tahun yang lama, fala zakata, maka tidak ada zakat fiha di dalamnya. Artinya hewan tadi tidak melulu digembalakan, dikasih makan. Nanti sesekali diambilin, digolekno rumput. Nah, itu kalau itu di hampir 1 tahunan, nah, itu malah tidak ada zakat. Jadi maksudnya di sini adalah digembalakan secara utuh, digembalakan secara utuh. Wa in alafat, dan jika diberi makan nisfau separuhnya, nggak sampai 1 tahun. Faqallu, kemudian lebih sedikit. Qadron, diperkirakan ta'isu, dia bisa hidup biduni, tanpa diberi makan tersebut. Bila dororin, tanpa ada hal yang membahayakan. Baina wajabat, antara kewajiban zakat juga menzakatinya. Jadi artinya kalau misalnya hewan tersebut itu dikasih makan kurang dari 1 tahun, nah atau lebih sedikit, diperkirakan dia bisa hidup, nggak dikasih makan bisa hidup, dan itu tidak membahayakan, maka hal itu bisa wajib. Wa illa fala, maka jika tidak, maka tidak wajib mengeluarkan zakat. Jadi kalau misalnya diperkirakan itu Paham. dikasih makan separohnya itu dia bisa hidup dan nggak masalah, ya wajib. Tapi kalau misalnya tidak, ya tidak usah mengeluarkan. Berarti ini separuh-separuh, separuh digembala, separuh dikasih makan. Ya, Iya. separuh kasih makan. Makanya kalau secara penuh ya memang yang wajib dizakati itu saum itu digembalakan secara utuh, pokoknya jar-jarno lah. Misalnya di Colno kayak di Nusa Tenggara Barat itu kan keluar pagi, diambil sore. Di Selandia Baru. Kalau peternak itu kan modal pakannya. Nah, kalau ternak kita ya kebanyakan dicari rumput. Nah, kalau yang seperti itu kan tidak masuk kategori saum, jadi tidak mengeluarkan zakat. Tapi kalau misalnya mengeluarkan zakat itu bukan zakat peternakan, tapi zakat perniagaan, kan dijual belikan. Jadi namanya beda nanti. Kita punya kan akeh bakul sapi, bakul wedhus kan. Ya, jualannya itu ya. Nah, kemudian dia kan bukan ternak karena dicarikan makan. Dia tidak saum. Iya, karena sekarang ini peternak itu beli pakan Iya, yang beli jadi pakan, modal. modal lagi. Nah, di situ pertimbangannya. Nah, makanya nanti kalau misalnya dia mengeluarkan itu namanya bukan zakat peternakan, tapi zakat perdagangan atau perniagaan. Nah, begitu. Bakul-bakul sapi, bakul wedhus. Itu jadi bakul sapi, bakul wedhus. Tempat saya juga banyak seperti itu. Sapinya banyak, tapi kan dicarikan makanan. Paham ya? Paham belum? Ya, lanjut. وأما الأثمان فشيئان الذهب والفضة مطربين كان أو لا وسيأتي نصابهما وشرائط وجوب الزكاة فيها أي الأثمان خمسة أشياء: الإسلام والحرية والملك التام والنصاب والحلول والنصاب والحول وسيأتي بيان ذلك. Nah, sampai itu aja ya. Berikutnya adalah wa ammal asmanu, adapun uang, mata uang tadi, fasyai'ani, makanya dua hal pokok.
yaitu adzahabu, emas, wal fiddatu dan perak. Artinya mata uang yang terbuat dari emas dan dari perak itu wajib dizakati kalau terdiri dari emas dan perak. Madruba ini yang keduanya dicetak karena